Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Rodatul Falak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat inayahnya kepada kita semuanya, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat iman Islam istiqomah melakukan kebaikan dan amal sholih. Semoga semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin dan di bulan-bulan berikutnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu selalu kita haturkan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentu di awal perjumpaan kita bulan Syawal setelah kita berlibur seputar hari raya, saya mengucapkan minal a'idin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal baik kita dan menjadikan kita kembali kepada fitrah suci setelah 1 bulan penuh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan diakhiri dengan Idul Fitri, kembali kepada suci. Semoga di bulan Syawal ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan amal soleh sesuai dengan nama bulan Syawal itu adalah peningkatan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita lebih meningkat lagi. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sengaja pada pertemuan awal ini saya tidak melanjutkan kajian seperti yang biasanya. Saya akan awali dengan kajian berhalal bihalal, gitu nggih. Tadi juga habis acara halal bihalal ini di Medoan Ayu sana, meluncur ke sini, gitu nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak bisa kita pungkiri bahwa memang Allah memprogramkan, mentargetkan dalam 1 bulan puasa. Kalau orang itu melakukan ibadah puasa dengan imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan semata-mata karena ingin mencari ridho Allah, karena Allah, ya, ingin mencari ridho Allah, maka di penghujung akhir ayat surat Al-Baqarah ayat 183 itu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di dalam berbagai macam surat firman Allah yang ada di dalam Al-Qur'an itu, yang mendapat jaminan surga itu ya orang yang bertakwa. Orang yang berilmu belum bisa menjadi dapat jaminan surga kalau belum bisa menjadikan dirinya bertakwa dengan ilmu yang dimiliki. Orang kaya belum tentu bisa masuk surga kalau dia belum menjadikan dirinya menjadi orang yang bertakwa dengan harta benda yang dia miliki. Orang yang punya pangkat, profesi, kedudukan, jabatan,
belum bisa menjamin kedudukan jabatannya itu masuk surganya Allah, kecuali kedudukan jabatannya itu digunakan untuk menegakkan kebenaran dan untuk mencari ridhonya Allah. Dia bertakwa dengan jabatannya. Kalau orang kaya, dia bertakwa dengan menginfakkan segala harta kekayaannya. Kalau orang berilmu, dia bertakwa kepada Allah dengan menyebarkan ilmunya. Itulah orang yang bertakwa. Nah, itu baru nanti itu jaminan surga sudah jelas. Sebagaimana ayat surat Ali Imran ayat 133 ini sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kamu ila maghfiratin, menuju ampunan mir rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian. Ya, beribadahlah kamu, jalankan perintahnya Allah, tinggalkan larangannya Allah, agar kamu mendapat ampunan dari Allah. Kalau kamu sudah mendapatkan ampunan dari Allah, pasti kamu akan mendapatkan wajannatin, kamu pasti akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Arduha, yang luasnya surga itu as-samawati wal ardu, luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Artinya luasnya bumi disambung dengan luasnya langit, itulah luasnya surga. Luasnya bumi ditambah karo luasnya langit. Arduha, yang luasnya as-samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Itu surga yang dijanjikan oleh Allah kepada siapa? Uiddat lil muttaqin. Telah disediakan surga yang seluas langit dan bumi ini tadi lil muttaqin, untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ya, termasuk kita disuruh berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa di sini ada tandanya, ada cirinya, Pak. Satu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan sebagian rezekinya fis sarra'i, di waktu dia lapang, wadh-dharra'i, dan di waktu dia sulit. Kondisi lapang juga dia berinfak, kondisi sulit juga tetap berinfak. Itu Pak, orang yang bertakwa. Soalnya kadang-kadang kalau berinfak dalam kondisi lapang, ini barangkali gak sulit gitu. Dalam kondisi lapang berinfak, ya biasa lah itu. Ya, dagangannya laris dan lain sebagainya, dapat rezeki, terus dia berinfak, wes gampang. Tapi bagaimana wadh-dharra, dalam kondisi sempit dia juga masih tetap berinfak. Nah, ini yang istimewa ini. Ini yang istimewa. Ya, dalam kondisi lapang dia berinfak, dalam kondisi sulit dia juga masih tetap berinfak. Ini loh orang yang bertakwa, yang digadang-gadang oleh Allah untuk masuk surganya Allah. Jadi yang punya kebiasaan infak kemarin, ayo kita lanjutkan berinfak. Kan gitu ya. Ya, kemampuan saya juga banyak Ustaz, cuma sekian ribu. Enggak apa-apa. Yang penting diusahakan istiqomah. Kan gitu istiqomah. Jadi kata Rasul, kata di dalam hadisnya, khairul a'mali awsatuhu wa in qalla, atau ada dua hadis, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah adwamuha, rutinnya, wa in qalla, walaupun sedikit. Nah, gitu Pak. Ya.
Sebaik-baik amal itu adalah rutinnya, istiqomahnya, terus-menerusnya. Wa in qalla, walaupun sedikit. Nah, gitu ya. Jadi panjenengan misalnya kok iso setiap hari 5.000 tiap mlebu masjid. Ya cuma misalnya kemampuannya segitu ya silakan monggo, yang penting istiqomah. Wah, kalau saya enggak mampu paling 2.000. Ya enggak apa-apa. 2.000, tapi rutin istiqomah. Ini amal yang baik, Pak. Nah, jadi seperti itu. Jadi apa itu? Yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Tandanya orang yang bertakwa adalah orang yang gemar berinfak, baik di waktu kondisi lapang maupun di waktu kondisi sempit. Ini orang yang dijanjikan oleh Allah masuk surganya Allah tadi. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang mampu menahan nafsu amarahnya ketika dia mau marah. Ini tidak gampang, para jamaah sekalian. Dia sebenarnya mampu marah, dia sebenarnya mampu membalas kejahatan orang itu karena marahnya, tapi dia mampu mengekang kemarahannya, menahan kemarahannya sehingga tidak sampai membalas kejahatan orang itu tadi. Ini luar biasa, tidak gampang ya. Wal kadhiminal ghaidh ini tidak gampang ya. Wal kadhiminal ghaidh ini tidak gampang ya. Jadi ya wes, mari kita sekuat tenaga itu menjadi orang-orang yang mampu menahan nafsu amarah kita ketika kita dalam kondisi mau marah, tapi kita mampu menahannya. Tuh, mampu menahannya. Ini termasuk cirinya orang yang bertakwa. Artinya kalau dibahasakan dengan bahasa kita itu, cirine wong takwa iku gak gampang muring gitu loh. Cirinya begitu, gak gampang marah. Iku cirine wong bertakwa. Tapi jadi kalau ada orang kok dididik marah, ini belum menjadi orang yang bertakwa. Walaupun sholat 5 waktunya juga cakep, ibadahnya juga komplit, tapi dia masih belum bisa menahan nafsu amarahnya. Tuh. Yang ketiga, wal afina anin nas, orang yang gemar memberikan maaf kepada sesama. Ini juga tidak mudah. Ini amal yang sulit-sulit ini. Cirinya orang yang bertakwa. Kalau memaafkan orang yang tidak punya salah gampang, kabeh wong iso. Tapi bagaimana ada orang berbuat salah kepada kita, sebelum orang itu minta maaf kita sudah memaafkan? Ini yang luar biasa. Dan ini sudah dipraktekkan oleh Rasulullah, Pak. Ini sudah dipraktekkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah itu ketika Siti Aisyah itu ditanya kepada salah seorang sahabat itu, ya Aisyah, kaifa khuluqur Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah itu? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Quran itu. Maksudnya apa? Dawuh-dawuhnya Allah, firman-firmannya Allah sudah dipraktekkan semuanya dalam pribadi Rasul. Contoh wal afina aninas, contoh wal afina aninas yang sudah Rasul praktekkan. Yang ini paling terkenal cerita ini. Selain itu juga banyak sekali. Cuma yang paling terkenal Rasulullah itu, Pak, ketika masuk pintu Masjidil Haram, yang waktu itu Masjidil Haram ya
belum seperti yang jenengan saksikan sekarang. Yang belum ada temboknya, belum ada apanya, ya baru pasir gitu aja. Setiap Rasulullah mau masuk pintu Masjidil Haram, itu ada orang, ya tentunya orang kafir, yang meludahi Rasulullah. Coba, Rasulullah angger mlebu pintu Masjidil Haram, ono sing meludahi. Dan ketika diludahi, Rasulullah gak membalas. Rasulullah itu kalau pribadinya yang disakiti gak pernah balas. Kalau pribadinya. Tapi kalau agama yang diinjak-injak, Rasulullah orang yang pertama kali marah dan bertindak. Karena pribadi Rasul yang disakiti, walaupun diidoni, ya cuma diusapikan itu. Tetap Rasulullah masuk masjid sholat. Ya, setiap hari itu. Jadi Rasulullah setiap mau masuk pintu Masjidil Haram didoni sama Rasul, ya cuma diusapikan itu. Wong itu gak najis loh. Rasulullah sholat ya. Loh gitu itu dilakukan oleh Rasul berbulan-bulan Pak. Didoni Rasulullah gak pernah balas Pak. Loh, coba Masya Allah, awak dewe kira-kira kepiye? Ngidoni pisan tonyo apane? Toman nih. Iya ben gak toman. Coba aja bapake pindho ping 3, pisan tok lho. Kaplok wis. Beres. Itu dibiarkan sama Rasul. Nah, pada suatu hari Rasulullah ketika masuk pintu Masjidil Haram, orang itu tidak ada Pak. Orang yang biasa meludahi itu gak ada di situ. Rasulullah sholat gitu aja. Setelah sholat, Rasulullah malah menanyakan, sahabat, biasanya kok ada orang di sini yang meludahi saya itu, tadi kok ndak ada, kemana ya? Awak dewe no kira-kira kepiye? Nanya sahabat, ternyata ada berita, wah Muhammad, orang yang biasanya meludahi kamu di situ sakit sekarang. Lu dengar sakit itu, awak dewe no piye? Rasa mawon ya. Jongor ya wis ya. Kelakuanmu. Ganggu wong kan begitu kan bahasa kita. Begitu mendengar sakit, Pak. Rasulullah itu langsung masuk ke rumah. Di situ ada sepotong roti. Sepotong roti itu dibawa. Rasulullah tanya-tanya, mana ya rumahnya? Orang yang biasa meludahi saya di sini, mana rumahnya? Tanya terus, Pak. Oh di sana Muhammad. Di sana tanya lagi, mana ya rumahnya? Oh di situ Muhammad. Disambangi, Pak. Abot lakon. Saestu abot, Pak. Kula mawon kira-kira gitu kiat iki. Saestu. Cuma untuk pelajaran saja nggih. Untuk pelajaran. Ketok pintunya, Rasul mengucapkan assalamualaikum. Dia langsung gemetar, Pak. Ketika membuka pintu, ternyata yang datang itu Muhammad yang biasa setiap hari dia ludahi. Bergetar hatinya, Pak. Enggak bisa ngomong. Muhammad, kamu orang yang paling aku sakiti, Muhammad. Teman-temanku yang kafir belum ada seorang pun yang nyambangi aku. Tapi engkau Muhammad, orang yang setiap hari aku sakiti. Engkau orang yang pertama menjenguk saya. Dan jiwa maafmu luar biasa, Muhammad. Karena akhlakmu yang agung dan mulia itu, Muhammad, saksikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad utusan Allah. Merangkul Nabi Muhammad saat itu bilang masuk Islam. Insyaallah sungguh luar biasa. Ini wal afina anin nas. Orang yang gemar memaafkan kesalahan orang lain, yaitu yang sudah dicontohkan oleh Rasul.
Ya walaupun kita masih sulit melakukan ini, pasti sulit, berat melakukan gini-gini. Ya yang sebatas kita mampu lah Pak. Nah, terkait ayat wal afina anin nas ini juga ada sebuah kisah para jamaah sekalian. Pada suatu hari itu ya sudah biasa Rasulullah itu habis sholat itu ya mengadakan halaqah seperti ini Pak. Yang menyampaikan hadis-hadisnya, terus para sahabat mendengarkannya, terus nanti sahabat menyampaikan kepada teman-temannya yang tidak hadir, itu sudah biasa. Membuat halaqah itu lingkaran-lingkaran kecil majelis taklim seperti ini. Nah, ketika Rasulullah itu menyampaikan halaqah itu, ya menyampaikan hadisnya, Rasulullah tiba-tiba begini, para sahabat kita agak bergeser ke sini. Sebentar lagi akan ada orang masuk pintu, lewat pintu situ, dia itu ahli surga. Nah, dia itu ahli surga. Kira-kira posisinya Pak Yasin ini. Kira-kira bahasa kita, ayo rodok mikirin ini, diungkas ono wong lewat pintu ini, dia itu ahli surga. Wah, melihat begitu, mendengar begitu itu para sahabat penasaran, Pak. Siapakah gerangan orang yang akan masuk pintu sini dan dia itu dikatakan oleh Rasul penghuni surga. Ditunggu karo para sahabat sambil mendengarkan nasihat dari Rasul. Kemudian tidak lama kemudian ada orang lewat pintu situ mau melakukan sholat. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah dia itu orangnya yang panjenengan katakan ahli surga? Iya, dia itu ahli surga. Para sahabat penasaran lagi. Ya apa sih sholatnya wong iki rek? Rasulullah sampai mengatakan dia itu penghuni surga. Kita saksikan sholatnya gimana? Apa sujudnya lama? Apa rukuknya yang lama? Apa zikirnya yang lama gitu kan? Ditunggu para sahabat. Ternyata ya sholatnya biasa. Sholatnya ya sama dengan sholatnya para sahabat pada umumnya, kan begitu. Ternyata biasa saja. Setelah itu orang itu kembali. Pada hari yang lain lagi, Pak. Ya, pada hari yang lain lagi, Rasulullah mengatakan begitu lagi. Para sahabat kita agak bergeser ke sini nanti. Sebentar lagi ada orang yang mau masuk pintu situ, dia itu penghuni surga. Tunggu imane, siapa lagi dia? Penasaran lagi, dikira orang baru Pak. Ternyata orangnya kemarin itu. Loh, itu kan orang yang kemarin itu yang dikatakan Rasul. Dan ditunggu imane, sholatnya ya pancet biasa saja. Ndak lama begitu ya, ndak rukuknya ya biasa, normal, zikirnya biasa, setelah itu keluar. Begitu itu sampai 3 kali. Katakan sampai 3 hari lah. Rasulullah mengatakan bahwa dia itu penghuni surga. Yang ibadahnya juga biasa-biasa saja. Sudah. Akhirnya para sahabat ini tidak menemukan kesimpulan, maksudnya kelebihannya orang itu apa sih? Kok sampai 3 kali ini Rasulullah mengatakan bahwa dia itu penghuni surga. Akhirnya bapak-bapak, ada salah seorang sahabat yang semakin penasaran dan kepengen membuktikan, mencari amal solehnya orang ini, amal soleh yang lain maksudnya. Ada sahabat yang minta izin bertamu kepada orang ini tadi, ya yang dikatakan dia penghuni surga tadi. Dia itu matur, Bapak, apakah saya diizinkan mau bertamu ke rumah panjenengan? Mungkin monggo. Dan mohon diizinkan saya boleh menginap 3 hari. Oh, monggo. Nah, kan begitu Pak ya. Jadi bertamu ke situ menginap 3 hari. Yang diinginkan sahabat ini apa sholat malamnya ya, yang lama orang ini. Kalau sholat wajibnya sudah kita saksikan ketika di masjid kan begitu, biasa-biasa saja. Barangkali sholat malamnya dia yang kita tidak tahu.
Makanya sahabat tadi itu minta izin menginap 3 hari 3 malam. Diperhatikan terus Pak ibadahnya orang ini. Kepingin dapat amal apa sih gitu loh orang ini. Nah akhirnya pada hari yang pertama, malam pertama itu Pak, dia tidur. Dia suruh tidur di kamar sebelah, yang tuan rumahnya di kamar sebelah. Dia tungguin terus. Barangkali jam 12 dia sudah bangun begitu, terus tahajud sampai subuh gitu. Ya. Juga belum bangun. Dijaga lagi jam 2. Oh, barangkali jam 2 dia sudah bangun. Tahajud sampai 12 subuh. Jam 2 juga belum bangun. Kan gitu ya. Barangkali jam setengah 3 gitu ya. Barangkali jam setengah 3 dia bangun sampai tahajud sampai 12 subuh. Jam setengah 3 juga belum bangun. Dijogo terus sih. Barangkali jam 3. Jam 3 juga belum bangun. Dengan kemarin setengah 3 kan sudah bangun. Iya kan? Ada sholat malam dan juga sahur. Jam 3 juga belum bangun. Baru jam setengah 4 kira-kira sudah mepet subuh. Dia itu sholat beberapa rakaat di rumahnya, kemudian ditutup dengan witir, terus dia berangkat ke masjid mau sholat subuh. Maka sahabat yang bertamu tadi juga bareng-bareng ke masjid gitu loh. Ternyata kesimpulan pertama pada malam pertama dia nunggu di situ, ternyata dia sholat malamnya juga biasa-biasa, ternyata juga mepet subuh. Lalu apa ya amal yang menyebabkan Rasul sudah sampai mengatakan ahli surga? Sudah, dia masih berhusnudzon Pak. Oh barangkali dia kecapean kerja siangnya sehari tadi loh. Barangkali kecapean kerja siangnya sehingga gak mampu bangun lebih awal tahajudnya mepet subuh. Wis tak tunggu aneh-aneh malam kedua begitu. Ya, malam kedua sama saja Pak dengan yang pertama. Padha wae. Jam 2 ya belum tangi, jam setengah 3 juga belum tangi, jam 3 juga belum tangi. Mepet subuh baru sholat beberapa rakaat ditutup witir berangkat ke masjid. Sama. Kemudian yang ketiga juga sama. Nah, karena dia sudah minta izin bertamu 3 hari. Karena sudah 3 hari, ternyata dia tidak menemukan kesimpulan apa-apa dari ibadahnya orang ini, alias biasa-biasa saja. Akhirnya sahabat tadi itu izin pamit pulang. Nah, gitu kan, izin pamit pulang. Sampun sesuai dengan perjanjian saya cuma minta izin 3 hari karena sudah 3 hari 3 malam. Saya terima kasih telah diizinkan bertamu di sini selama 3 hari menginap. Terima kasih. Saya minta maaf dan mohon pamit. Oh gitu. Begitu sahabat tadi itu melangkah selangkah 2 langkah dari pintu rumahnya, dipanggil lagi. Sahabat-sahabat sini. Saya kok penasaran. Ganti dia ini itu sing takok Pak. Saya kok penasaran. Sebenarnya kamu bertamu di rumah saya dan nginep 3 hari di sini. Itu tujuanmu apa sih? Begitu Pak. Nah kemudian itu disampaikan begini loh. Saya itu penasaran, kepengen tahu ibadahnya panjenengan. Loh kenapa? Karena 3 kali Rasulullah itu mengatakan bahwa panjenengan ini ahli surga. Mosok dia itu malah dia itu nggak tahu malah. Iya, 3 kali bahwa panjenengan itu ahli surga. Nah, saya itu menginap ke sini itu kepengen tahu ibadahnya panjenengan itu seperti apa sih. Saya kepengen niru. Saya kok iri dengan kalimat panjenengan itu ahli surga. Saya kepengen niru. Sebenarnya ibadah panjenengan yang paling istimewa apa? Akhirnya orang ini tadi mengatakan begini. Ya seperti yang kamu lihat selama 3 hari bertamu di sini.
Lah iya, saya itu melihat ya biasa-biasa saja dengan. Lalu amal apa yang menyebabkan Rasulullah sampai 3 kali mengatakan jenengan itu penghuni surga, ini amal yang mana gitu kan? Ya enggak ada, apa ya? Coba jenengan eling-eling. Barangkali jenengan punya amalan selain yang saya lihat ini, begitu. Akhirnya orang ini mengatakan begini, apa amal yang ini ya? Ya amal yang mana? Saya itu punya kebiasaan begini, sahabat. Saya itu punya kebiasaan begini. Sebelum mau tidur, sebelum tidur, saya itu matur kepada Allah, ya Allah, di siang hari tadi sampai sore ini, sampai saya mau tidur ini, ya Allah, siapa saja yang berbuat salah kepada saya di siang hari tadi, siapa saja, kan dia nyambut gawe Pak, terus ketemu sopo wae, siapa saja yang siang hari tadi sampai malam ini ada orang yang berbuat salah kepada saya sudah memaafkan semuanya, ya Allah. Langsung dia kaget, lah ya itu berarti amal yang itu yang menyebabkan Rasulullah mengatakan panjenengan ini ahli surga. Ya berarti amal yang itu. Jadi dia itu setiap mau tidur itu sudah begitu. Ya Allah, di siang hari tadi sampai malam ini, siapa saja yang berbuat salah kepada saya, baik disengaja maupun tidak, ya Allah, saya sudah memaafkan, ya Allah. Itu baru dia tidur. Nah ternyata ini sama dengan ayat wal afina 'anil nas. Cirinya orang yang bertakwa adalah orang yang gemar memaafkan antar sesama, baik disengaja maupun tidak. Ternyata memaafkan ini mempunyai amalan yang mempunyai tingkatan yang luar biasa daripada orang yang sholatnya lama, zikirnya lama, kan gitu kan? Ya, pokoknya wiritane panjang lebar. Itu masih kalah dengan wal afina 'anil nas ini, Pak. Ya ternyata para sahabat tadi kan menyaksikan sampai ada yang tadi ibadahnya orang ini kan biasa-biasa, kan begitu kan? Tapi jiwa maafnya Pak yang luar biasa. Yang ini yang tidak banyak dimiliki oleh orang pada umumnya. Nah, maka dari itu kajian pada malam hari ini, ayo kita itu mempunyai jiwa pemaaf yang lebar, yang luas. Itu cirinya apa itu? Penghuni surga. Cirinya orang yang bertakwa. Jadi di hari Idul Fitri itu kita lihat Pak, betapa mudahnya orang saling berkunjung dari rumah ke rumah, ya, ketemu keluarganya, ketemu temannya, dengan ringannya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Itu luar biasa. Ya apa itu indahnya Idul Fitri itu Pak. Orang tidak malu-malu, tidak berat untuk mengucapkan dan mengakui kesalahannya dan minta maaf. Dan dengan mudahnya orang itu juga memberi maaf, ya, membalas memberi maaf kepada orang yang minta maaf itu tadi. Nah, hendaknya indahnya pesan Idul Fitri ini kita bawa, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun di tempat kerja maupun di lingkungan jamaah. Kita saling apa itu minta maaf dan saling membuka pintu maaf. Ini amal yang sangat luar biasa derajatnya itu, okay? Sehingga bukan begitu wal afina 'anil nas, wallahu ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu menyukai kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, orang yang di atas tadi itu yang gemar berinfak,
yang mampu menahan amarahnya, yang gemar memaafkan, itu termasuk orang yang dicintai oleh Allah, yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, yang Allah menyukai, mencintai kepada orang-orang yang berbuat baik itu. Nah, gitu. Jadi pesan Idul Fitri itu sungguh luar biasa. Nah, termasuk dilanjutkan lagi, cirinya orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha. Orang yang ketika berbuat kejelekan, kemaksiatan atau dia berbuat dolim, dzakarullaha, mereka segera mengingat Allah, wasfastaghfaru lidzunubihim, lalu dia mohon ampunan. Cirine wong sing takwa itu ketika berbuat salah segera dia mengingat Allah, segera beristighfar, bertaubat untuk diampuni segala dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena ya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan orang tadi itu tidak melanjutkan perbuatan salahnya, ya, wa hum ya'lamun, dan mereka itu orang-orang yang mengetahui. Nah, ulaika, orang-orang yang di atas tadi, mereka jazaa'uhum, balasan mereka adalah maghfiratun, ampunan. Orang yang jiwa pemaaf tadi, orang yang menahan nafsu amarah tadi, orang yang kemarin berinfak tadi, jazaa'uhum maghfiratun, balasan mereka adalah ampunan, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, wa jannatun, dibaleni maneh, dan surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal soleh seperti yang di atas itu. Maka dengan demikian mudah-mudahan amalan-amalan di bulan suci Ramadan kemarin tetap terpelihara, tetap kita jaga, ya. Kalau kita kemarin mampu berqiyamul lail, ya kita lanjutkan, kita masih tetap tahajud, tetap sholat malam, kan gitu ya. Yang kemarin punya kebiasaan untuk bertadarus Al-Quran, bertilawah Al-Quran, tetap kita pertahankan. Yang kemarin punya kebiasaan berinfak, tetap infak kita jalankan, ya. Dan juga mari kita mempunyai hati yang mudah untuk memaafkan dan membuka pintu maaf. Sebelum orang itu minta maaf, kita sudah memaafkan. Itu yang luar biasa. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo, terkait dengan kajian itu, monggo Pak. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan Ramadan yang baru lalu ini, saya mendengarkan sebuah ceramah yang disampaikan oleh seorang ustaz atau kiai, ya. Beliau itu menceritakan atau mengemukakan bahwa barang siapa di dalam setelah dia selesai sholat 5 waktu, setiap hari tidak lupa membaca ayat kursi, maka kalau dia meninggal langsung masuk surga. Sedangkan jarak antara surga dengan dia saat ini selama hidupnya adalah hidupnya itu sendiri. Jadi begitu meninggal dia akan masuk surga. Begitu yang saya tangkap. Apakah ada dasarnya itu Ustaz?
Hadis Rasul mengatakan mangqara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin lam ya'nahu dukhulal jannah illal maut. Barang siapa yang setiap setelah sholat fardu membaca ayat kursi, maka tidak ada yang menghalanginya dia masuk surga kecuali mati. Itu hadis lengkapnya kata baik. Jadi barang siapa yang membiasakan membaca ayat kursi satu kali saja setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya dia masuk surga kecuali mati. Terus Pak, harus ada dasarnya memang, ada hadisnya. Nah itulah termasuk kehebatan dari ayat kursi. Nah gitu ya, termasuk ya kedasatan atau kelebihan-kelebihan yang lain masih banyak ayat kursi itu ya, termasuk untuk penangkal jin dan lain sebagainya itu Pak. Ada lagi tak? Monggo, nggak apa-apa. Ya. Jadi itu ayat kursi itu luar biasa. Saya masih ingat dulu ketika di pondok itu kiai saya ngendikan begini, awakmu naik kate nggak usah apa-apa, gak usah deh mbok pageri apa-apa, pagerono kayak karo ayat kursi. Terus pundi ya carane? Gereto kayu apa-apa gereten ae mumeto terus wacon ayat kursi ping 313. Masyaallah. Sampai kurang jam iki. Jadi misalnya tanah pekarangan sing kate gawe usaha ngono. Iku dikongkon ngumeti, kon geret ya kayu apa wis teko digeret ya diumeti karo maca ayat kursi. Jumlahe pira? 313. Oh iku nek awakmu mampu, gak ono sing iso ngembah tanah sing kok garisi. Maling mlebu gak iso metu. Bingung karo dalane wis pokoke ngono lah. Jadi begitu. Ya di antara kehebatan ayat kursi gitu aja ya. Sampun nggih. Jadi mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita bisa meningkatkan atau paling tidak itu mempertahankan amaliyah-amaliyah yang pada bulan Ramadan kemarin kita lakukan. Itu semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.